Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang alat ukur digital. Alat ukur digital adalah alat ukur yang menunjukkan besaran yang diukur dalam bentuk angka. Dengan alat ukur digital, kesalahan pembaca dihilangkan oleh penunjuk langsung dengan angka dari besaran yang diukur. Dan titik desimal ditunjukkan pula secara langsung untuk memudahkan pengukuran. Di samping itu, ada keuntungan-keuntungan lain seperti penggunaan signal-signal digital untuk pencetakan atau perekaman langsung pada pita berlubang atau pita magnetis atau selanjutnya untuk berhubungan langsung. Komputer-komputer alat-alat digital untuk menambah efisiensi pengolahan data. Pada video ini kami akan menjelaskan beberapa contoh dari alat ukur digital. Dari berbagai macam alat ukur digital, diantaranya ada alat ukur massa digital. Alat ukur massa digital atau neraca digital juga disebut sebagai neraca elektronik, yang merupakan alat ukur otomatis sehingga diperoleh nilai massa benda lebih akurat. Neraca digital memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,001 gram, sehingga banyak digunakan untuk penelitian di laboratorium. Salah satunya adalah neraca digital. Neraca digital memiliki fungsi sebagai alat ukur, diantaranya neraca digital lebih akurat, presisi, akuntabel, atau menyimpan hasil dari setiap penimbangan. Neraca digital dibagi menjadi 3. Ada neraca digital dengan 2 digit, yaitu digunakan untuk menimbang media reagensia pada laboratorium mikrobiologi. 2. Ada neraca digital dengan 3 digit, yaitu digunakan untuk menimbang selain sampel dan larutan standar primer. Yang ketiga, ada neraca digital dengan 4 digit, digunakan hanya untuk menimbang sampel dan larutan standar primer yang memerlukan tingkat ketelitian tinggi pada laboratorium kimia. Dan ada juga alat ukur panjang digital. Alat ukur panjang digital ini, atau dikenal laser distance meters, adalah alat ukur berfungsi untuk mengukur jarak tertentu menggunakan laser, yaitu hanya dengan mengarahkan laser ke batas jarak yang ingin diukur. Alat ini dapat menunjukkan dengan cepat hasil dari pengukuran jarak dari suatu objek ke objek lainnya. Alat ini paling sering digunakan dalam industri, terutama industri yang berkaitan dengan konstruksi. Dan adapun ada alat ukur waktu atau digital timer. Adalah alat ukur yang dapat membantu Anda dalam memproses pengujian dan menjadi item pendukung dalam kinerja alat uji, yaitu yang berfungsi terhadap waktu yang dibutuhkan. Biasanya dipergunakan dalam ruang lingkup laboratorium, dapur restoran, alat pengujian, ruang penelitian, dan lainnya. Neraca analitik digital. Bagian-bagian dari neraca analitik digital yang pertama adalah piringan timbangan. Piringan timbangan berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan ditimbang. Piringan neraca analitik dapat dibersihkan dengan kuas yang terdapat pada setiap masing-masing alat atau dapat dibersihkan dengan menggunakan tisu. Bagian kedua adalah anak timbangan. Anak timbangan adalah suatu bahan yang biasa digunakan dalam kalibrasi neraca analitik dengan bobot yang sudah diketahui. Ketiga, waterfast. Waterfast digunakan untuk mengetahui dan mengatur posisi piringan timbangan pada neraca analitik apakah sudah stabil atau belum. Yang keempat adalah tombol pengaturan. Tombol pengaturan diantaranya adalah tombol rezero, mode, dan on atau off. Tombol rezero berfungsi untuk mengatur neraca dalam keadaan nol. Jika tombol ini sering digunakan, akan dapat merusak alat neraca tersebut. Tombol rezero akan mengatur neraca pada keadaan nol secara mendadak, sehingga neraca akan mudah rusak dan menghasilkan data yang tidak akurat. Yang kelima adalah tombol mode.
berfungsi sebagai suatu sistem konversi atau satuan yang digunakan dalam penimbangan. Tombol ini akan memudahkan pengguna dalam perubahan satuan dalam perhitungan. Yang keenam adalah tombol on atau off, berfungsi menyalakan serta mematikan neraca. Dalam penggunaannya, neraca analitik biasanya didiamkan selama 10-15 menit agar neraca dapat bekerja secara maksimal dan menghasilkan data yang akurat. Alat ukur kedua adalah laser descent meter. Bagian-bagiannya, yang pertama laser, yang kedua display, yang ketiga measure button, yang keempat area and volume measurement, yang kelima front and reach area switch, yang keenam spirit bubble granted better accurate atau water pass, yang ketujuh LED backlight display, yang kedelapan Pythagoras atau indirect measurement, yang kesembilan data clear and power of bottom. Alat ukur digital yang ketiga adalah timer digital atau time delay relay. Adalah sebuah komponen elektronik yang dibuat untuk menunda waktu yang bisa disetting sesuai dengan range timer tersebut dengan memutus sebuah kontak relay yang biasanya digunakan untuk memutuskan atau menyalakan sebuah rangkaian kontrol. Prinsip kerjanya. Cara kerjanya, setelah dia mendapat sumber listrik, ditandai dengan lampu power yang berwarna merah atau hijau, baru dia akan mulai bekerja. Menghitung waktu. Selama masa perhitungan waktu, maka akan ada lampu indikator yang berkedip. Itu menandakan bahwa timer sedang bekerja. Apabila jumlah hitungan waktu yang diinginkan sudah tercapai, maka LED yang tadinya flicker akan berubah menjadi menyala secara terus-menerus. Kemudian, sistem kontak relay yang ada di dalam timer akan berubah. Yang semulanya NO akan berubah menjadi NC, begitupun sebaliknya. Yang semulanya kontaknya NC akan berubah menjadi NO. Cara menggunakan neraca analitis. Yang pertama, pastikan neraca sudah terhubung dengan arus listrik. Yang kedua, nolkan terlebih dahulu neraca tersebut dengan menekan tombol on atau off. Tapi jangan terlalu lama karena dapat mengubah pengaturan neraca. Yang ketiga, letakkan wadah untuk jet yang akan ditimbang, kemudian catat bobotnya. Yang keempat, masukkan jet yang akan ditimbang pada wadah. Yang kelima, baca nilai yang tertera pada layar monitor neraca. Yang tertera pada layar monitor dikurangi dengan bobot wadah. Yang terakhir, setelah digunakan, nolkan kembali neraca tersebut dan pastikan neraca sudah terhubung dengan arus listrik. Cara merawat neraca. Kebersihan timbangan harus dicek setiap kali selesai digunakan. Bagian dan menimbang harus dibersihkan dengan menggunakan sikat kain halus atau kertas tisu. Dan membersihkan timbangan secara keseluruhan. Timbangan harus dimatikan, kemudian piringan, pan. Timbangan dapat diangkat dan seluruh timbangan dapat dibersihkan dengan menggunakan pembersih seperti deterjen yang lunak. Campurkan air dan etanol atau alkohol. Sudah dibersihkan, timbangan dihidupkan dan setelah dipanaskan, cek kembali dengan menggunakan anak timbangan. Cara menggunakan atau mengukur. Langkah pertama, pasang baterai 9 volt. Setelah itu tekan tombol on. Meteran elektronik pun siap digunakan. Alat ini bisa mengukur jarak sekitar 0,45 cm hingga 18 meter. Tentukan bidang sasaran tembak ini dibutuhkan karena sasaran tembak itulah nantinya dapat menangkap sinar laser. Sinar laser kemudian dapat memantulkan radiasi ke meteran elektronik. Dari itu meteran elektronik akan membaca panjang lebar bidang yang diukur. Gunakan meteran elektronik di dalam ruangan. Ketika di luar ruangan, meteran tersebut kurang bekerja maksimal akibat dari sinar matahari yang mengganggu hasil baca alat ini. Jangan menggunakan kaca sebagai bidang sasaran tembak
karena kaca dapat ditembus sinar laser sehingga radiasi pantulan tidak akan memantul. Gunakan benda yang tidak tembus sinar laser seperti dinding, kayu, besi, dan lain-lain. Jika digunakan tepat dan benar, akurasi meteran digital terbilang tinggi dari 1 meter jarak yang diukur. Yang tak tepat kemungkinan hanya 0,05 mm atau kemungkinan ketidaktepatan ini pun juga sangat minim. Perhatikan daya baterai meteran digital. Bila daya tersebut berkurang, hasil pengukuran tak akurat. Perhatikan kelurusan garis saat pengukuran dilakukan. Meteran digital dilengkapi dengan fitur water fast. Bila pengukuran ternyata miring, water fast akan menuntun pengguna agar pengukuran itu lurus. Setelah posisi benar-benar lurus, lakukan lagi penembakan. Jangan banyak bergerak ketika mengukur. Saat mengukur, upayakan agar sensor alat pembaca tiada terhalang benda apapun. Tingkat ketelitian meteran laser digital 1,5 mm. B. Cara membaca skala dan hasil. Langkah pertama yaitu dengan menekan tombol on pada meteran laser. Langkah kedua yaitu menentukan dulu bidang atau sasaran tembak objek yang akan diukur. Hal ini dibutuhkan karena sasaran tembak atau objek tersebut yang dapat menangkap sinar laser. Sinar laser tersebut kemudian akan memantulkan radiasi ke alat. Meteran laser. Dari situ, meteran laser dapat membaca panjang dan juga lebar pada bidang yang diukur tersebut. F. Cara merawat. Perawatan meteran laser digital sangat mudah. Jika tidak digunakan, keluarkan baterai dari alat sehingga kebocoran baterai terhindar. Bersihkan meteran laser digital dengan kain kering, terutama pada bagian depan sensor pembaca. Simpan meteran laser digital di tempat kering. Usahakan jangan terkena sinar matahari secara langsung. Hindarkan meteran laser digital dari jangkauan anak-anak. Sinar laser alat tersebut dapat melukai. Cara menggunakannya: 1. Reset data timer. Tekan tombol kecil yang bertanda R atau reset dengan menggunakan pensil atau benda lain sampai display menunjukkan 0 semua dalam beberapa saat. Ini menunjukkan semua data sebelumnya terhapus. 2. Setting week mingguan dan jam. Melakukan setting jam waktu karena time ini ordenya mingguan, maka kita harus lakukan setting hari terlebih dahulu. Tekan clock bersamaan dengan tombol week bersamaan beberapa kali. Perhatikan tampilan di layar agar berpindah dari SU, MOQ, TU, UI, SA, mingguan, minggu sampai Sabtu. Pasti berhenti di hari yang kita maksud. Berikut melakukan setting jam. Tekan clock bersamaan dengan hour beberapa kali sampai menunjukkan ke jam yang diinginkan, antara 0 sampai 24. Setelah itu lakukan setting menit dengan menekan tombol clock bersama dengan min berapa kali sampai menunjukkan ke menit yang diinginkan, antara 0 sampai 59. Setting jam sudah selesai. 3. Memprogram timer. Tekan probe di layar akan muncul on. Artinya ini adalah setting timer pertama kali on. Tekan hour untuk menentukan jam nyala dan tekan min untuk menentukan menit nyala. Setelah selesai, tekan probe lagi di
di layar akan muncul off 1. Artinya setting untuk matinya timer setelah nyala pada on 1. Batasnya antara on off adalah minimal 1 menit. Tekan probe lagi, akan muncul on 2. Lakukan setting lagi, tekan probe lagi, muncul off 2. Lakukan setting lagi dan lagi, dan seterusnya dalam satu hari maksimal 20 program on off. Setelah selesai semua setting, tekan clock untuk kembali ke kondisi awal. 4. Selesai. Setelah selesai, pastikan posisi timer pada kondisi auto. Cara settingnya dengan menekan tombol on, auto, off beberapa kali sampai di layar muncul. Demikian yang dapat kelompok 10 sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.